Halo Sahyan, ikutin terus ya channel TV Daily Vlog ya, Eyang Rate Channel. Jangan lupa, aku tunggu loh subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, bye, thank you, I love you full. Mencoba membahas melalui sisi lainnya, tapi tetap berhubungan dengan saya pun sendiri itu masih dalam tanda tanya, ini apa sih gitu loh sebenarnya, Feng Shui itu seperti apa, Hong Shui itu seperti apa, terus hubungannya dengan sio-sio itu apalagi master ketemu master gitu kan agak susah gitu membahas ya. Monggo silakan ya. Itu langsung download, langsung ketemu nih jawabannya, kuncinya. Jadi ini kunci jawaban. Dia langsung ke pusatnya gitu. Monggo dilanjut. Ya, silakan. Jadi seperti Pak Gun itu udah dihitung-hitung ya. Iya. Biasanya dia hitung-hitung. Wah, tahun ini aku biong gitu ya. Iya. Gini-gini. Aku ketemu Pak Gun masih di luar tuh. Pak Gun begini-gini. Iya memang, tapi belum punya duit. Iya. Jadi ya seperti itulah. Jadi Iya. kalau Eyang itu tebak langsung gitu. Tebak langsung ya. Nggak bisa yang merekayasa atau bagaimana. Kalau orang ini kayak orang sakit misalkan, wah ini diperiksa dokter, nggak ini nggak ada penyakitnya. Tetapi aku lihat, aku nggak bisa dong langsung bilang orang ini kena santet, nggak bisa ngomong seperti itu ya. Kadang dia depresi, kadang stres ya. Itu dikatakan kena santet nggak bisa, karena itu alam pikirannya dia gitu ya. Jadi kita harus memberikan pencerahan juga ya. Jangan asal ngomong. Masalahnya kenapa? Itu termemori dengan dia, jadi beban pikiran. Baik, ya. Jadi beban di mental. Ya, jadi kita sebagai spiritual itu harus mengiring untuk kebenaran. Iya. Ya. Jangan sampai orang sudah sakit kita sakitin gitu ya. Itu payah jadinya. Jadi mungkin dari Eyang tip-tipnya seperti itu dulu ya. Nanti monggo Mas ada mungkin mau bertanya sama Mbak Lisa sama Pak Gun lagi. Iya, baik. Nah itu tadi sedikit ulasan dari sesi spiritual. Kalau Eyang itu katanya langsung ya, mungkin jadi walaupun ada mungkin kita tadi penjelasan Pak Ya Gun. seperti apa yang biasanya orang kalau ngejum Iya. tarot. Iya. Saya kalau kayak orang-orang tarot kok beda ya tarotnya yang sama ini iya. Saya pakai intuisi. Iya. Jadi saya tarot berdasarkan gambar, saya bisa melihat orang, bahkan mereka yang meramal dengan tarot bisa nangis-nangis. Iya, benar. Ya kan, beberapa kali Mas Adam ini dan itu cocok semua. Iya. Orangnya selalu begini ya kan. Itu sangat luar biasa. Aku sebenarnya nggak ngerti ya. Karena itu adalah bisikan gitu. Bisikan. Bukan Eyang yang bukan Ibu Tuti yang pintar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi dari Pak Gun mungkin bilang tahun ini ada sio kambing mungkin mengalami sedikit perubahan atau apa seperti itu ya. Nah itu dari yang nanti mungkin pandangannya, oh kamu berarti harus seperti ini gitu, memberi solusinya kan gitu agar tahun ini bisa berjalan dengan baik untuk sio lain menghadapi sio kerbau yang menurut astronom apa namanya ya astrologinya yang berjalan tahun ini seperti itu ya. Oke, Pak Gun, saya balik lagi ke Pak Gun nih. Ini kan ada Mbak Lisa ya di sini ya. Mbak Lisa ini sionya apa nih? Aku sio macan. Macan. Nah, mungkin logam ya. macan logam. Coba Pak Gun bisa dikit jadi ulas nih sio macan peruntungannya tahun ini seperti apa? Nanti habis Mbak Lisa saya. Hubungannya gratis nih soalnya kan. Gratis. Iya, kalau langsung kayaknya bayarnya gitu kan. Nggak mampu kamu bayar. Iya, makanya mau gratis saya bisa ulas sedikit gitu. Jadi gini, kalau kita mau baca yang tepat gitu, saya perlu tanggal lahir, jam lahir, sampai tahun, bulan, hari sampai jam lahir. Tapi kan sekarang yang umum kan ngomong, oh Lisa itu sio macan. Sio macan, kita itu kan semestinya kan kalau salah satu ilmu daripada astrologi Cina, kan saya menguasai bukan astrologi Cina aja, astrologi Barat, astrologi Jawa, astrologi India. Nah, karena kita ngomong tahun ini adalah bercerita tentang Imlek, Xinjia, kita ngomong sio. Iya. Kan Lisa itu sio macan. Jadi biasanya ilmunya yang gunakan ini disebut Pak Ce. Pak Ce itu adalah 8 huruf. Macan itu baru 1 dari 8 huruf. Gitu loh. Nah,
Mas. Dan jangan juga panik bahwa misalnya sio macan jelek. Wah, berarti tahun saya seumur setahun ini jelek. Enggak, karena bahwa manusia ini berada di antara langit dan bumi. Jadi sepertiga. Macan itu baru 1/8 dari 1/3. Baik. Jadi baru kalau ngomong persentase, Lisa ngomong, kalau saya cuma ngomong Lisa sio macan, kalau cuma baca sio macan itu baru 3%, Mas. Belum 30%-nya gitu loh. Jadi dikit banget. Jadi kalau cuma sekedar sio macan dangkal banget. Tapi bisa nggak saya baca? Bisa. Secara umum untuk 700 orang sio macan. Iya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu tanggal lahir Lisa, oh Lisa sio macan. Sio macan, secara umum macan itu adalah pemberani. Bawaan macannya. Tahun ini gimana? Tahun ini kita ngomong macan tidak terlalu bagus. Oke. Karirnya gimana? Karirnya banyak hambatan. Tapi ini bukan hanya Lisa. Untuk 700 juta orang. Tapi nggak apa-apa sih Pak, kalau misalkan ada hambatan bisa ruatan. Nah, jadi jadi makanya disinilah yang kita lihat gitu. Disitulah ini kan ngomong, jadi orang yang sama saya biasanya konsultasi full perlu dari tanggal lahir dan lahir. Bener nggak karirnya masalah? Bener nggak? Pun kalau ada masalah ini baru 3%, Mas. Jadi jangan sampai membuat panik jadi bahaya. Iya. Itu kita ngomong negatifnya. Positifnya sio macan, tahun ini bintang jodoh lagi banyak. Oh, luar biasa ya. Tapi ingat juga baru 3%. Belum detail itu. Gitu. Belum detail. Kayak gitu lah Mas. Ya, jadi kita bisa ngomong positif negatif. Jadi saya mesti tahu dulu tahun, bulan, hari, dan jamnya dari Mbak Lisa. Ya itu kan dari 8. Dan jadi 8 huruf. Baru dengan membaca kombinasinya terjadilah sekitar 64 triliun kombinasi. Jadi setiap orang itu berbeda walaupun saudara kembar. Apalagi cuma cerita ngomong sio. Nah makanya banyak banget teman-teman astrologi cuma sio macan. Kok nggak sesuai omongannya? Aku cari yang arti itu deh. Iya. Karena yang arti langsung to the point. Lu tuh begini. Iya. Gitu loh. Sementara saya ngomong untuk 700 orang. Nggak pakai sio-sioan. Nggak pakai sio-sioan. Yang arti nggak perlu karena antena yang arti ini udah sampai alam semesta. Gitu. Dia langsung tangkep gitu loh yang ngomong. Nah itu bedanya. Langsung dikasih solusi lagi. Langsung dikasih solusi. Kalau ngomong ke saya kan kita bercerita dulu. Kamu tuh kerjanya apa, kemungkinan masalahnya apa, kemungkinan ininya apa. Tapi nggak bisa hanya dari sio macan. Itu tuh 8 huruf. Total komplit dari 8 huruf. Saya mesti lihat lagi posisi planetnya tuh ada di mana. Posisi ininya ada di mana gitu loh. Jadi kalau ternyata orang ini ada planet Venus, ya nggak masalah, orang ini pasti cantik. Tapi kalau planetnya yang datang di lahir orang ini Mars, wah ini pasti ganas. Iya. Nah, jadi kalau kita ngomong astrologi ini lebih banyak kita ngomong ke talent mapping untuk menentukan bakat dan minat. Tapi bukan berarti bakat dan minat itu bisa membuat kita kaya. Kita punya bakat merangkai bunga, tapi belum tentu kita sukses jualan bunga. Kita mungkin sukses jualan batu bara gitu loh. Nah, ini yang kita mesti bedakan gitu loh. Jadi astrologi itu lebih banyak untuk menentukan bakat dan minat. Buat ke saya bisa tentuin kamu mesti kerja apa supaya sukses. Jadi bakat dan minat serta kesuksesan itu kita bedain. Memang yang terbaik jika bakat dan minat dan sukses itu numpuk jadi satu. Tapi itu kecil kemungkinan, Mas. Gitu loh. Jadi dengan gampang saya bisa lihat dari tanggal lahir, saya bisa ngomong bakat kamu tuh ada di mana. Nah dengan bakat ini, kamu tuh bakat main piano. Saya nggak bisa main piano. Iya, orang tua saya miskin. Jangan kan ngomong megang piano. Main khusus piano, megang piano aja nggak pernah. Ya berarti bakatnya terpendam. Terus lihat jodohnya kapan bisa nggak? Bisa. Jadi kita juga bisa lihat dari situ. Oh orang ini telah jodoh. Atau orang ini banyak kawin berkali-kali. Gampang jodoh. Yang telah jodoh, saya cuma ngomong kamu telah jodoh. Kalau kamu telah jodoh, ya kamu jangan sembunyi di rumah. Mau enteng jodoh, ya kamu ke Eyang, bukan ke saya. Banyak Sarah ya Eyang. Betul kan? Atau bisa aja misalnya dia kawin berkali-kali. Padahal mungkin perempuan atau laki dia nggak mau kawin berkali-kali. Betul kan? Karena kawin berkali-kali kadang-kadang bukan enak loh Mas. Beban loh. Nah, memang ya kita ngomong wah energinya bocor, makanya kawin berkali-kali. Mau ditutup, saya cuma pembaca.
Jadi kalau posisi saya itu kalau di rumah sakit, saya itu cuma laboratorium. Laboratoriumnya. Dokternya yang. Oh, baik. Ya kan? Iya. Jadi saya cuma kasih tahu di laboratorium, advisernya iya, eksekusinya yang. Kalau mau berubah. Tapi kan orang kadang-kadang kan nggak perlu, gue bisa berubah sendiri. Ya silakan monggo. Iya. Baik. Nah, terus kalau dari sisi Eyang melihat Mbak Lisa tahun ini seperti apa? Itu Iya, langsung Iya, ke depan. makanya kan tadi dari lihatnya hasilnya seperti itu. Nah, dokternya langsung nih, Iya. langsung tembak gitu ya. Obatnya apa gitu ya kan? Ya, dia pernah ruatan ya. Nah, Tapi itu udah mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Udah lama banget waktu di Bali ya. Dan kayaknya perlu diulang. Masalahnya banyak sekali pengeluaran yang tak terduga. Ya, di tahun ini dia banyak sekali pemborosan. Padahal banyak sekali juga dapat duitnya. Ya. Banyak sekali kalau aku lihat seperti itu. Ya. Jadi Lisa ini banyak pacar sih. Ya. pacar ya. Tapi nggak tahu yang mana yang dijadiin gitu ya. Harusnya kan dia mulai memilih ya. Kalau dia bilang jodoh saya kapan. Ya. Jodoh itu memang dari yang kuasa. Tetapi itu kan juga cocok-cocokan ya. Kalau kita ndak menentukan ya lewat gitu loh. Dia sendiri ini kurang ini ndak ada orang sempurna nggak ada ya. Banyak milih ceritanya Banyak gitu ya. milih, banyak memilih. Jadi saya kembalikan kepada Lisa. Nah kalau dia mau subuh-subuh ada, bukan nggak ada. Dia nyanyek gitu loh. Jadi dia memang nyari harga yang tinggi ya. Ya, harus ruwat enteng dulu lagi. Dulu kan ruwatannya untuk Rezeki. karir. Jadi memang Jual, ya. iya, habis aku di ruwat Eyang itu memang langsung ya, maksudnya tek gitu ya. Oh, maksudnya efeknya Iya, cepat gitu ya. cepet. Nah kalau Tadinya dia baru pemula ya sebagai pemula. spiritual ya. Dia mengeluh, dia bilang Eyang aku kepingin seperti Eyang. Gimana sih caranya kok Eyang tuh setua ini masih bisa berkarir, masih bisa maju. Aku bilang masih bisa eksis, selalu dia bilang begitu. Aku bilang Eyang biasa-biasa aja ya. Aku nggak neko-neko dan aku nggak suka mengada-ada ya A ya A, B ya B gitu. Jadi seperti itu dan kita nggak boleh terlalu sombong karena di atas langit itu ada langit gitu ya. Jadi apa adanya aja lah. Tetapi kita nggak boleh juga mengaku diri kita itu Tuhan. Momennya orang sakit, kamu pasti sembuh. Nah itu udah mendahului yang kuasa ya. Tetapi kita ayo sama-sama kita berdoa meminta solusinya agar kita itu diijabahi kan begitu. Sama dengan jodoh gitu. Jadi jodoh pun kalau Eyang ruwat itu kan dengan air 7 ya. Air 7 itu sumber 7 keramat yang ambil dari mana-mana ya. Ada enteng jodoh, kewarasan, kerahayuan, kemuliaan, itu kita satukan energinya ya. Kemudian ya orang ini kita kasih buka aura, pengasihan, itu adalah inner beauty dari dalamnya yang kita gali. Seperti kakang kawah adi-ari-ari. Kalau di dalam Feng Shui Hong Shui nggak ada kakang kawah adi-ari ya. Tetapi kalau dalam kejawen sedulur siji sing bareng lahir setino sungi yang bersama-sama kita lahir dalam satu hari itu, yaitu kakang kawah adi-ari. Ya itu yang kita aktifkan. Karena itu selalu beserta dengan kita kemana-mana bersama-sama. Jadi itu kita minta tolong. Bagaimana rezekiku hari ini? Bagaimana jodohku? Bagaimana nantinya aku ke depan? Itu bisa semua. Nah makanya kan kalau di dalam kejawen itu ada meditasi surya ya, yoga surya. Yoga surya itu yoga matahari, yoga cermin, kita melihat dengan cermin ya. Terus yoga tirta yang kita ngambang di atas air. Jadi seperti itu tuh kita harus sinkron ya. Kalau kita sudah bisa menguasai itu, gampang sekali melihat manusia ini. Baru datang aja kita udah tahu orang ini tujuannya apa. Ya, karena matahari jam 12 siang itu kita lihat dengan mata terbuka, tentunya kita tutupi dengan kain hitam ya, biar kita nggak kena ultraviolet, inframerah ya, karena bisa buta kan. Tetapi kalau kita ditutupi dengan kain hitam, kita bisa lihat, dan di matahari itu kita bisa lihat slide ya, seperti apa gambarannya tuh enak banget ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya Eyang kalau ditanyain seperti Pak Gun yang sekolahan, yang saya aku nggak ngerti ya. Orang-orang dua ini ngomong ya aku dengar kan dia waktu panggung kita kan nggak ngerti ya. Tapi ngerti aku ya sudah
secara begitu itu gitu loh ya. Misalkan itu kayak di Cikuda itu kok ada apa gapura, kok ada suku Bunian, aku bisa lihat langsung. Aku nggak bisa. Aku bisa lihat langsung dan si juru kunci mengiyakan gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau seperti mereka yang dihitung ini, aduh mumet aku. Tapi apapun yang terjadi, makanya kan yang ngomong apa? Yang ngomong jujur kan sebenarnya. Yang baca ngomong the truth. Iya. Yang belajar ngajarin the trust. Iya. Kita juga nggak boleh sombong gitu loh, bahwa di atas langit masih ada langit. Gitu loh. Kita juga tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Iya. Apa yang disampaikan kan tetap Tuhan yang bimbing. Betul. Ya. Berarti Mbak Lisa tahun ini ruatan lagi jodoh. Nanti jodoh gitu ya kan? Lagi tunggu ruatan masa. Lagi nunggu. Jadi memang Lisa secara ngomong sio macan, tahun ini jodohnya banyak. Yang baca nih, oh jodoh, ya sudah. Kejadiannya lebih. Tapi untuk orang sio kelinci mungkin berbeda. Walaupun sama-sama diruat. Misalnya ada di ruatan, yang sekali ngadain ruatan 1000 orang. Nggak tahu ayang kapan mau ngadain ruatan 1000 lagi. Betul kan? Terakhir waktu itu kita melakukan di Jawa. Wah, 100 orang. Itu salah satu kalau ngomong ruatan ayang jago lah. Saya sendiri ruat terus sama ayang. Betul kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi misalnya, let's say ada 100 orang. Tapi dari 100 orang itu ada 2 atau 3 orang yang sio macan. Mungkin dia duluan yang dapat jodoh, yang lainnya telat. Kenapa? Setiap orang berbeda-beda. Gitu loh, Mas. Iya, baik. Ya. Nah, luar biasa sekali ya pemirsa. Itu baru dari Mbak Lisa. Saya nggak mau kalah pemirsa. Saya juga harus tanya gitu. Mumpung ada di sini saya juga harus tanya gitu ya. Mumpung gratis gitu ya. Baik, Pak Gun, saya mau nanya, kalau saya sendiri itu kan lahir di hari Senin 17 Agustus 1992. Sio saya kalau nggak salah monyet air. 92 ya, monyet air. Mau komplit tanggal lahirnya atau cuma sio doang? Nah kan beda nih. Ya kalau bisa lebih detail kan gitu. Kalau kita Nanti ngomong, saya juga bisa lihat. kalau kita ngomong komplit kan berarti kan saya mesti masukin software. Iya. Akhirnya ngomong bahwa ini jadi science gitu loh. Jadi misalnya Mas Adam tanggal lahirnya berapa, saya masukin nih. 17 Agustus 1992. 17. 17. Wow, ini berarti Hari kemerdekaan, Pak Gun. seluruh Indonesia. Indonesia. Sebetulnya dia anak negara loh. Iya, Anak negara. Indonesia, gitu. Kita dapat hadiah kalau 17 Agustus Sekolah 1992 ya. Dapat loh. Jamnya? Jamnya kalau nggak salah jam 10 pagi. Oke. Ya, naik bendera. Naik bendera banget ini mah. Uh, Oke, jadi kalau kita ngomong, nah ini kan ini softwarenya gitu loh Mas. Jadi kalau lihat begini, kita ngomong bahwa Mas Adam dari 8 huruf gitu loh. Mas Adam ini adalah monyet air dari tahun. Tapi kalau berdasarkan bulan, monyet tanah juga. Monyet juga, 2 monyet jadinya ada. Kalau berdasarkan hari, ini kerbau kayu. Oke. Berdasarkan jam, ini ular logam. Nah, jadi tadi monyet air 2. Monyet tanah 2, kerbau kayu 2, kemudian ular logam 2, jadi 8 huruf. 8. Kalau cuma ngomong Mas Adam cuma monyet doang, baru 1/8. 1/8 ya. Itu atau 3% daripada 100%. Iya. Betul kan? Nah, kalau lihat gini, wah Mas Adam ini monyetnya 2 secara umum. Kita udah nggak usah ngomong lihat sio ini. Pokoknya Mas Adam ini orangnya gitu loh, tukang jalan. Ini udah bawaan, udah nempel seumur hidup. Bener banget. Ini yang kita ngomong kan. Nah, kita mesti ngerti sifatnya kita untuk bagaimana nyusun planning ke depan. Kalau ada masalah di tengah-tengah, nah itu urusan Eyang, bukan urusan saya. Jadi kita tuh beda jalur. Kalau ini saya bagaimana nyusun planning, kalau Eyang lu masalah bagaimana gue lurusin. Eyang ini jadi apa bengkel ketok magic. Iya. Jadi kayak ngomong Mas Adam, ini dia 2 gitu loh. Ini dua kita ngomong 2 monyet. Kemudian harinya Mas Adam itu sio kerbau. Ini tipe pekerja keras. Ya kemudian lahirnya ular. Ular itu maunya perfect. Iya. Tapi sabar menunggu, dia nunggu mangsanya. Tapi sekali matok Habis. Bisa. Habis. Oke. Nah, itu juga di situ. Ini kita ngomong nih. Jadi Mas Adam itu apa? Mesti pekerja keras tapi harus jauh dari kampung halaman. Iya. Kita tidak ngomong sio kerbau tahun ini dulu. Iya. Kita membaca sifat Mas Adam dulu. Baik. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi lebih dalam. Wah, Mas Adam ini orang tipe manusia malam. Dia kalau disuruh siang goyang. Siang baru nyari nyawa gitu ngomongnya. Semakin malam dia semakin aktif.
Jadi dengan nggak heran kalau Mas Adam ini tidurnya jam 2, jam 3, jam 4, Iya. atau jam 6 pagi baru tidur. Jadi kalau kita mau cari Mas Adam, jangan tanya jam 8 pagi. Oh, masih ada di langit. Di awang-awang. Masih di awang-awang. Jadi ketemu orangnya. Jadi Mas Adam ini emang tipe malam. Gitu loh. Jadi dia akan bekerja di malam, di siang dia nggak bisa. Nah, ini juga bisa dipakai nanti waktu sekolah. Oh, anak ini belajarnya malam. Kan ada anak yang suka belajar malam, ada yang siang. Tapi orang tua maksa. Ya nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Betul kan gitu loh. Nah, ini kan sio Mas Adam. Apa yang terjadi di sio kerbau tahun ini? Nah, ini kan beda banget karena saya udah baca 8. Betul kan? Kalau kita ngomong sio monyet doang di tahun ini, monyet adalah sio yang paling baik untuk tahun ini, Mas. Oke. Dari sisi apa nih? Dari sisi uang, dari sisi finance. finance sama Kan apa warnanya lagi? bagus. Ya, keuangannya bagus. Iya. Dan Mas Adam punya 2 monyet. Oke. Tapi uang yang dicari sama Mas Adam harus uang perintilan. Oh, kecil. baik. Uang kecil tapi rutin. Sini, Jadi sini, kita sini, ngomong sini, gitu ya. bisnis project. Tapi kan ada orang ngomong, gue mau satu project yang 1 triliun. Iya, iya. No. Nggak bisa. Mas Adam tuh mainnya kayak, nah, kita mesti tahu. Kita mesti tahu nih gayanya. Cocok, Bo. Jadi ini perintilan. Mesti bekerja keras, mesti pintar gitu loh, Mas. Ya. Kemudian tahun ini Mas Adam harus banyak gitu loh. Kan ini kan tahun kerbau logam. Inilah tahun ini waktu Mas Adam untuk cari duit. Ini juga tahun untuk dapat pasangan. Kalau Oke. mau. Oke. Berarti kan cepat nikah diruat dulu dah, Mbak, ya. Berarti sama. Iya, gitu gitu. Betul kan? Gitu. Jadi Ah. tahun ini adalah tahun yang tepat untuk cari duit. Baik. Inilah waktunya. Tapi duitnya bukan big project, kecil tapi terus. Oke. Jadi kalau kita ngomong buat supermarket, itu kan rutin, Rutin. tapi big money. Big money. Bukan satu project. Nih saya punya satu project 100 miliar, bukan begitu, Mas. Oke. Gitu loh. Berarti saya harus jualan baju, jualan ini, jualan Apa ini, aja, dan perintilan, tapi rutin. rutin gitu, banyak gitu yang masuknya gitu ya. Makanya jual mulut kan. Jual Jadi mulut, ngomong, benar. Mas Adam jual mulut. Ntar mau buat video kan? Iya. Kan udah Jual dapet. mulut, jual video, aksesori dan turunan. Iya, benar. Jadi orang yang begini ini akan survive untuk Oke. tahun ini, Mas. Nah, terutama untuk Mas Adam gitu loh. Jadi mulai misalnya kita lihat lagi mulai umur 27 tahun sampai umur 37 kita bisa ngomong gitu loh. Ini terus nih, Mas, ya, kalau saya baca lagi rezeki Mas Adam ini akan naik terus Amin, amin. sampai umur 76 secara Oh, teori. amin, amin, amin. Mulai sekarang sampai umur Pokoknya ATM 76 masih ada. ya, ibarat kata Mas Adam ini manggul ATM. Iya, iya, iya. Ya kan? Tinggal pertanyaannya,